Akhir-akhir ini, satu pertanyaan sering muncul. Di grup WA, di medsos, sampai obrolan di warung kopi. Rupiah lagi kenapa sih? Kok melemah terus ya? Apa jangan-jangan udah tembus 17.000 per dolar AS? Dalam beberapa pekan terakhir, kurs rupiah terus tertekan sampai 16.900 per dolar AS. Geraknya mungkin nggak pelan, tapi rasanya bikin banyak orang jadi was-was. Setiap angka bergerak, kecemasan ikutan naik juga. Ada yang langsung buka grafik dolar, ada yang bahkan keinget sama krisis. Karena 17.000 rupiah bukan sekedar angka, dia punya beban sejarah, ingatan kolektif, dan efek psikologis. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah rupiah bisa tembus 17.000, tapi kalau itu terjadi dan bertahan dalam waktu yang lama, seberapa besar ya dampaknya buat kita semua? Setiap kali rupiah melemah, refleks pertama kita hampir selalu sama. Nyalahin pemerintah, menyalahkan bank sentral, atau bahkan langsung menyalahkan kondisi dalam negeri. Oke, mungkin itu memang wajar, tapi ceritanya nggak sesimpel itu. Bank Indonesia berkali-kali menegaskan, pergerakan rupiah nggak bisa dibaca hanya dari dalam negeri, karena kita hidup di dunia yang saling terhubung. Apa yang terjadi di satu tempat bisa berdampak kemana-mana. Saat suku bunga Amerika Serikat naik, dampaknya nggak cuma di Amerika. Saat ketegangan geopolitik memanas, pasar global juga ikutan jadi gelisah. Nah, di titik ini kita perlu paham satu hal penting. Dolar menguat bukan karena semua negara lain gagal bangun ekonominya, tapi karena dunia lagi cemas. Cemas dengan perang yang belum kunjung selesai, cemas dengan suku bunga tinggi yang bertahan terlalu lama, cemas dengan rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih. Gubernur BI, Peri Warjio bilang, kondisi geopolitik, kebijakan tarif Amerika Serikat, hingga sentimen pasar terhadap proses pencalonan deputi gubernur BI menyebabkan rupiah terdepresiasi di awal tahun ini. Bank Indonesia terus akan meningkatkan intensitas stabilisasi nilai tukar rupiah untuk membawa stabilitas rupiah dan mengarahkan nilai tukar akan menguat ke depan. Kedua, penguatan strategi operasi moneter pro market untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah serta memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengelola struktur suku bunga instrumen moneter, mengoptimalkan penerbitan sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan memperkuat peningkatan daya tarik imbal hasil SBN melalui transaksi di pasar sekunder secara terukur. Fokus kami sekarang ini menstabilkan dan membuat rupiah menguat. Gitu ya, fokusnya menstabilkan dan membuat rupiah menguat ke arah tentu saja fundamental ekonomi kita. Dan karena memang kondisi global yang ketidakpastian masih tinggi, tugas fokus kita adalah pada stabilitas nilai tukar sebagaimana tadi kami sampaikan dalam siaran pers maupun penjelasan saya, Bu Destri, maupun rekan-rekan yang lain. Dalam situasi seperti ini, modal global cenderung mencari aset yang dianggap paling aman. Dan sampai hari ini, aset itu masih dolar AS. Makanya, permintaan dolar naik di dalam negeri dan rupiah jadi tertekan. Dominasi ekonomi Amerika Serikat di perekonomian global bikin setiap kebijakan The Fed berdampak ke seluruh dunia. Pas suku bunga The Fed tinggi, aliran modalnya bergerak. Dan negara berkembang, termasuk Indonesia, ikut ngerasain dampaknya. Dalam kondisi seperti ini, rupiah fluktuatif. Bukan sendirian dan bukan tanpa konteks. Masalahnya,
pelemahan rupiah nggak dirasakan oleh semua orang dengan cara yang sama. Bagi sebagian orang, angka 17.000 cuma grafik di layar aja. Tapi, bagi sebagian lainnya, terutama kelas menengah ke bawah, dampaknya nyata. Harga bahan baku naik, barang impor makin mahal, biaya hidup merayap pelan dan seringkali datang tanpa permisi. Nah, inilah yang disebut Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira sebagai inflasi impor. Ketika barang dari luar negeri jadi lebih mahal, bukan karena pedagang tiba-tiba serakah, tapi karena kursnya berubah. Misalnya nih, barang seharga $100 saat kurs Rp16.000 nilainya Rp1,6 juta. Tapi saat kurs Rp17.000 nilainya jadi Rp1,7 juta. Selisih itu bukan keputusan toko, tapi konsekuensi nilai tukar. Dan nilai tukar nggak pernah minta izin. Kata Bima, dari rak toko, dampaknya merembes ke pabrik. Banyak industri kita yang masih bergantung pada bahan baku impor. Saat biaya input naik, perusahaan terpaksa ngencengin ikat pinggang. Dan dalam kondisi terburuk, PHK jadi ujung efisiensi. Di sisi lain, pelemahan rupiah juga menekan neraca utang. Bukan karena jumlah utang tiba-tiba naik, tapi karena setiap dolar harus dibayar dengan rupiah yang lebih mahal. Tapi oke, ceritanya nggak hitam putih. Karena di saat yang sama ada sektor yang justru diuntungkan. Eksportir, pariwisata, dan industri yang produknya kompetitif di pasar global. Jadi, rupiah yang lebih lemah juga bisa menjadi momentum kalau dimanfaatkan dengan strategi yang tepat. Nah, sekarang pertanyaannya, emang kita siap kalau rupiah benar-benar 17.000 per dolar dalam waktu yang lama? Yang pasti, angka kurs nggak bisa dibaca sendirian. Yang perlu dilihat bukan cuma nilainya, tapi inflasi masih terkendali atau enggak, cadangan devisa cukup atau enggak, kebijakan fiskal dan moneter konsisten atau enggak, dan yang paling penting, daya beli masyarakat masih bertahan atau mulai melemah. Karena pada akhirnya nilai tukar cuma alat ukur, bukan tujuan akhir. Seringkali ketakutan kita terhadap Rp17.000 lebih besar dari dampak nyatanya. Kata ekonom Permata Bank Joshua Pardede, Fondasi Makroekonomi Indonesia sebenarnya masih tangguh kok. Inflasi juga relatif terkendali. Nah, yang nggak kalah penting, cadangan devisa kita juga tercatat masih tinggi di angka 156,5 miliar dolar AS. Angka ini bikin BI leluasa meredam gejolak rupiah di pasar. Yang berbahaya sebenarnya bukan angkanya, tapi kepanikan yang nggak perlu, narasi yang dipotong-potong, dan diskusi ekonomi yang kehilangan konteks. Rupiah nggak butuh dibela dengan emosi, tapi perlu dipahami dengan kepala dingin. Karena ekonomi yang kuat bukan ekonomi tanpa tekanan, melainkan ekonomi yang mampu bertahan saat tekanan datang. Mungkin kita terlalu sering terpusat pada satu angka, seakan-akan nasib ekonomi ditentukan oleh satu titik di grafik. Padahal, dalam ekonomi yang paling berbahaya bukan fluktuasi, tapi cara kita merespon fluktuasi itu. Maka, sikap yang paling masuk akal bukan menyalahkan, bukan menakuti diri sendiri, dan bukan juga saling menyebar kecemasan. Tapi, belajar memahami, memisahkan data dari opini, dan menjaga kewarasan saat angka-angka bergerak. Jadi, kalau suatu saat rupiah menyentuh 17.000, anggap aja itu sebagai pengingat. Bukan untuk panik, tapi untuk lebih dewasa membaca realitas. Nah, di tengah rupiah yang lagi melemah gini, dampak apa sih yang paling kamu rasakan di kehidupan sehari-hari? Tulis komentarmu di bawah ya.